Halo teman-teman, balik lagi di lovemoto.com dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan lancar rezeki di masa COVID-19 yang semoga cepat kelar deh. Nah di video ini kalau misalnya lu udah lihat video sebelumnya, ini kan untuk PC yang biasa gue pakai buat rendering, itu kan dia merah ya. Merahnya tuh gara-gara ini. Tada! Ini sebenarnya murah untuk LED renteng gitu deh. Gue beli sekitar 15.000 atau 10.000 gitu di toko ijo. Overall sih selama 2 tahun gue pakai untuk LED ini dia warnanya nggak redup ya. Bagusnya itu sih. Jadi untuk LED warna merah ini gue bakal pakai, tapi nanti bukan di sini, nggak terekspos di sini, tapi bakal gue pindahin di belakang motherboard. Jadi nanti jadi ada semacam kayak aksen-aksen merahnya gitu deh. Anyway, kalau untuk di tema build, bukan build sih, jadi upgrade. Nah, sebenarnya sih gue kemarin iseng-iseng aja ini beli untuk Gamas GTE V2. Soalnya gue naksir untuk Aerocool Cylon 4 sama-sama 4 headpipe. Cuma di bagian headernya, bagian di atasnya ini dia ada RGB miring gitu deh. Itu sih kayaknya keren, dan karena gue tipikal orang yang nggak terlalu suka dengan keramaian dalam artian kalau misalnya ditaruh RGB, sini RGB kayak gitu, kayaknya terlalu rame cuy. Jadi ya nanti konsepnya sih yang penting untuk layoutnya sendiri nanti ini warnanya biru ya untuk depannya, tapi latarnya nanti ada merah. Dan karena ini Gamax GTE V2 RGB, jadi nanti ininya apa namanya, untuk yang CPU colornya dia akan ganti-ganti secara manual. Karena memang di motherboard untuk ASRock A320 MHDV yang gue beli ini harga 700 ribuan, itu belum support untuk ARGB atau addressable RGB ya. Nah untuk Gamax GT V2, kalau misalnya motherboard lo support dengan ARGB atau addressable RGB, itu nanti dia akan bisa ngatur untuk warnanya secara independen. Jadi kalau misalnya tema rig lu misalnya mau berwarna-warni tapi seirama, nah itu tinggal dicolokin aja RGB. Cuma karena di motherboard gue ini dia itu belum ada apa namanya soket untuk ARGB, otomatis ya udah nanti cara gantinya manual kayaknya. Nggak tahu deh. Kita lihat aja nanti nyalanya kayak gimana. Anyway, untuk si Gamax GT V2 ini dia support di Asus, di Aura Sync, Gigabyte, di RGB Fusion, kemudian MSI, RGB Mystic, Lightsync, kemudian di Acer Polychrome Sync. Untuk CPU cooler ini dia sebenarnya banyak yang compatibility-nya. Jadi kalau misalnya lu lihat sendiri di sini, mungkin nggak kelihatan ya. Gue bacain aja. Di sini ada dua tipe, jadi yang satu ini performance, satunya silent. Bedanya dari untuk fan-nya sendiri, fan speed-nya di maksimum kalau untuk yang silent itu 1300 rpm, kalau yang performance version itu up to 1650, dan untuk kebisingannya, decibelnya dia maksimum cuma 27,8 untuk yang performance. Nah untuk yang silent version dia separohnya ya, jadi 14,6. Untuk TDP-nya juga separohnya. Jadi untuk yang silent version itu dia maksimum di 150 watt. Tapi untuk yang performance ini di up to 180 watt. Nah, yang perlu garis bawahin kalau di sini untuk TDP-nya itu dia supportnya sampai berapa gitu untuk CPU-nya. Bukan untuk apa namanya beban dari fan-nya itu 180 watt itu no. Nah, kebetulan untuk CPU gue pakai 3200G ya untuk AMD. TDP-nya cuma 65 watt, jadi dia masih support banget di sini ya. Nah, kalau misalnya untuk di performance, di sini macam-macam. Ada GT V2 white, black, kemudian 400 V2 red, blue. Dan ini yang gue beli GTE V2, ini ada GT V2 sama GTA RGB. Untuk harganya sih untuk GTE sama GT V2 itu terlampau sekitar ya adalah 100 ribu. Sebenarnya untuk yang kayak gini kemungkinan sih cuma beda ada dedicated buttonnya aja sih, atau tombol terpisah buat ngatur RGB-nya, karena itu mungkin menurut gua nggak terlalu penting, jadinya ya udah beli yang murah aja. Kemudian untuk fan case-nya gue tetap pakai brand Deepcool. Ini tipenya RF120, diameternya 12 cm. Dan kenapa gue pakai Deepcool, karena memang dari dulu, dari zaman gue SMA atau kuliah ya, SMA deh,
gue udah pakai deep cool sih. Dulu pakai tower kayak gini juga, cuma lupa tipenya kayak gimana. Yang jelas kalau misalnya dari yang tipe-tipe kayak gini, kalau untuk Cooler Master itu ada Hyper 212, dan itu legend banget, tahun 2007 tuh udah launching kalau nggak salah. Oke, alasan kenapa gue ganti ini, seperti yang lu lihat di video gue sebelumnya, karena memang gue rasa untuk si fan bawaan, si AMD Red Silent-nya ini, Stilt, AMD Red Stilt ya, bukan Silent, itu dia mentoknya cuma sampai 80 derajat pas full throttle. Dalam artian dalam load tinggi, suhunya lumayan tinggi cuy, 80 derajat itu panas banget. Akhirnya gue putusin buat beli kayak gini, karena memang kedepannya gue bakal upgrade untuk ini VGA cardnya, mungkin gue tambahin pakai 1650 atau 1660 Super, sekitarnya adalah 3-3,5 jutaan, tapi nanti masih nabung. Dan ya itu singkat aja. Jadi fan case-nya ada 3, 1, 2, 3. Nanti kita pasangin di sini. Cuma untuk masang untuk CPU coolernya akan lebih baik kalau misalnya si ini dicopot dulu untuk boardnya. Untuk toolsnya cuma butuh ini, screwdriver alias obeng Phillips screwdriver. Oke, langsung kita bongkar ya. BTW gue penasaran juga, apakah case ini dia muat untuk CPU cooler tower kayak gini? Kita coba ngukur dulu ya. Jadi ini gue lepas dulu untuk fan ya, biar ngira-ngira aja. Jadi pas gue pasang kayak gini, ini gue asumsiin sama dengan tinggi dari CPU ya, dan ternyata masih muat, aman deh. Oke, lanjut ke timelapse, let's go. Oke, jadi agak butuh perjuangan dikit, agak horor juga sih, soalnya si ini fan bawaan Red Stilt-nya ini dia nggak mau nyopot dari untuk si CPU Ryzen 3200G-nya ini. Tapi akhirnya gue goyang-goyang dikit, terus dicungkil dikit pakai obeng minus, akhirnya keluar. Dan bisa lo lihat sendiri, ini kan untuk thermal paste-nya dia bawaan ya dari AMD. Dia itu spread kayak gini ya, menyebar gini. Sebenarnya sih bagus kayak gini, cuma untungnya sih gue tadi sempat nyalain komputer dulu sekitar 15-20 menitan. Jadi untuk si thermal paste-nya agak meleleh ya. Coba misalnya nggak gue panasin dulu, mungkin ini agak bakal kesulitan, dan ini CPU-nya bakal copot kayak ya. Dari sini ya, horor juga nih. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita membersihkan dulu untuk yang di sini. Sebenarnya sih lebih enak pakai itu ya, alkohol, tapi di sini karena gue nggak ada alkohol, gue pakai hand sanitizer sama aja, karena dia basicnya juga dari alkohol. Tuangin aja di sini di tisu kering. Sebenarnya pakai tisu basah juga nggak masalah sih, cuma gue nggak punya tisu basah deh. Dan ya udah, tinggal dibersihin deh untuk yang ada di sini. Sip. Nah, usahain jangan sampai kena boardnya ya, karena dia akan short kalau misalnya kena si boardnya ini. Kelihatan kan, ini kayak unreveal Ryzen A3200. Mungkin nanti kalau misalnya gue punya budget lebih, bakal gue ganti ya 3300X, kayak agak masuk ya. Cuma nanti deh, step by step. Pertama kita perbaikin airflow-nya dulu yang ada di sini. Gue ganti semua. Next gue tambahin untuk VGA card, ganti PSU-nya juga yang lebih proper. Jadi untuk sementara ya bismillah aja, semoga nggak ada meleduk ya atau gimana gitu ya, kan horor ya. Terus kalau udah, baru deh kita upgrade untuk CPU-nya. Nah, enaknya AMD itu dia compatible dari masa ke masa. Jadi kalau misalnya itu tinggal cek untuk motherboardnya aja, apakah dia support atau enggak. Yang jelas untuk yang si ASRock A320 ini dia support sampai ya semuanya sih, AM4 juga sih. Jadi mau pakai Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 nggak masalah. Tapi kalau misalnya Threadripper dia beda soket, jadi TR4 deh.
Oke, ini masih belum bersih, dikit lagi. Tuh kalau pakai alkohol dia enak, cepet lunturnya. Mungkin pakai aseton, ada yang pernah nyoba nggak sih? Komen di bawah ya. Pelan-pelan aja, yang penting jangan nyebar, karena kalau misalnya udah thermal paste-nya itu nyebar kemana-mana, susah nanti naruhnya. Nah gini kan cakep nih, udah kinclong. Next kita taruh untuk bracketnya. Jadi untuk bracket bawaan dari motherboardnya sendiri kita copot, kita ganti pakai untuk yang di sini di dalamnya. Kita bongkar aja ya. Sebenarnya di dalam udah ada itu sih, udah ada apa namanya, manualnya atau cara buatnya. Cuma karena ya orang Indonesia ya, males baca ya. Yang penting learning by doing ya. Tapi jangan ditiru. Kita buka dulu. Oke. Menariknya di sini dia nggak ada support tambahan ya untuk fan bracketnya. Sebenarnya kalau misalnya yang Gamax 400 Pro dia dapat dua fan, sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Jadi satu untuk intake, satu buat exhaustnya. Cuma itu kayaknya terlalu gimmick ya. Karena bagi gue yang cuma buat rendering biasa-biasa aja nggak perlu kayak gitu ya. Biasanya juga untuk di CPU cooler yang lain itu disediakan satu bracket kayak gini nih, bracket buat nempel di jatuh di itunya, di heatsinknya. Jadi kalau misalnya lu pengen nambahin ya tinggal beli kipasnya aja, bracketnya udah ada. Tapi kalau untuk yang di Deepcool Gamax 400 GTE ini dia belum ada sama sekali. Oke, kita pasang untuk bracketnya. Bracketnya kayak gini belakangnya, dari plastik ya. Nah ini lo bisa lihat sendiri di sini untuk yang AMD, untuk sisi yang sebelah sini. Kalau misalnya dibalik, jadi punyanya Intel. Ini 1356, kemudian 1366, ini 1366, 1356. Kemudian kalau misalnya dibalik, antara bolong-bolongannya ini tergantung dari jenis prosesor yang lu pakai. Oke, langsung kita pasang ini. Tapi jangan lupa pakai thermal paste yang bagus ya. Tapi karena gue lagi iseng nyobain pakai yang bawaan, ya udin, kita pakai bawaannya aja kayak gini, thermal compound. Yang jelas kalau misalnya naruh untuk thermal paste itu nggak usah terlalu banyak, nggak usah bleber sampai penuh kayak gitu tadi. Apalagi pakai tools apa tuh, aplikator pad ya. Kayak gue pas lihat apa namanya, cara buat komputer atau cara rakit komputer dari The Verge itu ngekek banget sih. Soalnya dia pakai aplikator pad gitu tadi ya. Soalnya kalau misalnya lu kasih untuk setitik ya kayak butiran jagung segini lah, taruh di tengahnya gitu, begitu dia digencet sama heatsink fan-nya, dia otomatis bakal ngerata cuy. Tapi gue nggak bakal nyalahin orang kayak gitu, cuma tiap orang kan beda-beda. Tapi kalau biasanya sih gue pakai sebiji jagung itu udah cukup banget sih. Kadang ada yang dibuat X, ada pola yang titik-titik 4 gini, macam-macam ya, sesuai kreasi aja. Tapi mungkin paling worth it sih titik tengah aja gini. Nah ini untuk tampilan belakang dari side panel gue. Jadi nanti gue rapiin dulu, copot-copotin sini, power supply yang gak kepake, colokannya. Terus ini untuk bracketnya gue taruh di sini. Nah buat alignmentnya gue sih biasanya kasih untuk solasi kertas ya, biar nggak terlalu bekas di sini. Taruh di sini dan di sini. Tujuannya buat apa? Biar nanti pas masang CPU cooler yang towernya dia bolongannya pas. Jadi nggak usah pegangin ini gitu. Lanjut. Nah satu lagi yang gue suka dari Deepcool ini, dia untuk bracketnya itu sistem baut ya. Karena memang di pasaran tuh ada sistem yang apa namanya langsung jepit gitu. Gue agak nggak suka pakai sistem jepit karena memang meskipun dia lebih gampang untuk praktikalnya, tapi pas gue dipasang tuh agak susah. Banyak teman-teman juga ngeluhin untuk sistem jepit, mending bracket kayak gini. Jadi tinggal diulir, dikasih untuk washer atau ringnya, udah deh tinggal di jadi. Dan bentuknya tuh dia, lihat nih untuk detailnya sendiri. Untuk bautnya dia bentuknya segi 6
1 2 3 4 5 6 bener. Dan di bracketnya dia juga ada segi 6, bisa lihat sendiri sebentar. Nah bentuknya segi 6, ini 3 udah gua pasang semua, dan dia itu enak banget tuh, jadi dia flat rata, tinggal dimasukin gini tuh. Ini bentuknya segi 6, tinggal didorong nanti jadinya kayak gini nih tuh, udah ada bautnya nempel. Oke, ini gua contohin. Jadi AM4 itu dia soketnya yang di sini ya, yang di paling bawah. Tinggal disesuaikan, nggak usah pakai tenaga, sesuai dengan bentuknya. Kalau segi 6 udah deh, tinggal didorong. Look, aduh, nikmat sekali. Lanjut. Nah kemudian di sini ada 2 bracket. Ini yang panjang, ini untuk AMD. Yang pendek ini untuk Intel. Jadi nanti tinggal di, kalau sesuai dengan instalasi gini, sama nanti tinggal di sini di skrup, dan ada 2 baut di sini, 1 2. Oke, langsung kita pasang ya, let's go. Oh iya, lupa mau ngomong, jangan lupa kalau misalnya mau pasang CPU coolernya, di sini ada stikernya yang harus dicopot karena nanti bakal nempel ke CPU, direct cooling gitu deh. Soalnya kalau misalnya ini nggak dicopot, percuma dong. Nanti kasihan CPU-nya, bakal kebakar dia ya. Oke, lanjut. Oke, ini agak krusial juga. Jadi ini thermal paste-nya udah gua copot bungkusnya. Kita taruh dikit aja. Wiggle. Sip. Segini aja, nggak usah terlalu banyak. Next, kita masukkan untuk CPU towernya. Yang jelas orientasinya harus pas ya, jangan sampai lu pasang pas lu sadar lu kok logonya kebalik di coolnya. Oke, sekarang penentuan ya. Jadi untuk belakang-belakangnya, untuk cablingnya udah gue rapiin lumayan. Tadi untuk fan-nya sebenarnya gue coba 2 intake, 1 exhaust. Jadi 2 biru di sini, belakang juga biru. Cuma pas gue tes untuk airflow-nya, gue coba kayak gini ya. Karena dia intake-nya itu ada di bawah tuh, di bagian sono untuk bolongannya. Jadi lebih optimal kalau misalnya ini cuma 1. Jadi mau nggak mau, gue pindahin untuk fan-nya dari semula yang ada di sini, di bagian atas ini. Dan kita coba ya untuk nyalain. Bismillah. Oke. Running smooth. Gua matiin dulu. Ya, sesuai apa yang gua idamkan. Cuma memang di sini ada kekurangan. Karena memang untuk motherboard gua belum support ARGB, otomatis gua harus beli controllernya. Sekarang gua jadi paham antara beda untuk yang GTE sama yang GT. Jadi kalau yang Gamax 400 GTE dia nggak pakai built-in controller. Tapi kalau untuk yang GT atau GT dia pakai built-in controller. Untuk controllernya sendiri sebenarnya harganya range-nya cuma 35 sampai 50 ribu. Dan syukurlah di Surabaya juga ada yang jual di toko hijau. Jadi besok kita bakal pasang. Oke. Jadi tampilannya kayak gini ya. Lucu sih. Jadi ada aksen merahnya, ada aksen putihnya. Dan anyway, yang LED merahnya ada sedikit kecelakaan, jadi sempat short juga. Kan tadinya panjang tuh untuk yang itunya, untuk yang LED merahnya, cuma pas dipasang boom. Angus cuy, jadi sebagian, jadi cuma ada 1 renteng doang. Dan overall gue agak puas juga dengan build kayak gini. Mungkin untuk lighting yang sebelah belakang bakal gue rapiin dulu biar lebih nyala ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alufmotor.com. I'm out and see you, bye-bye. Dadah.